Racikan Berita 1. Kita lihat akhir-akhir ini ada sedikit dinamika pemahaman terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Roy dan Dr. Pipa. Di sisi lain juga masih ada Bang Rustam, ada Bang Riza, yang sampai sejauh ini belum ada kepastian hukum. Masih terus saja ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kewajibannya. Nah, apa tanggapan dan apa harapan kepada para pejuang ini? Silakan. Ya, kalau saat ini memang sidang masih berlanjut oleh Dr. Pipa, Mas Roy, Mas Roy dengan praktiknya, Dr. Pipa yang sudah sidang ketiga kalinya pada hari ini. Terus kawan-kawan kita yang ketiga, yang di klaster 1 atau klaster 1 yang belum tersentuh sampai saat ini, yang masih harus melakukan wajib lapor. Bayangkan, mantan presiden melaporkan rakyatnya sendiri. Kepada rakyat itu coba pengen tahu ijazah lu bener apa kagak sih? Ijazah lu asli apa enggak sih? Karena sebagai public figure yang seharusnya bukan lagi rahasia, jadi umum untuk semua mengetahuinya, ya sebatas ingin tahu itu saja, sampai melaporkan rakyatnya, ya itu disebut Nepal. Ya, Nepal apa tadi? Negarawan palsu. Kalau negarawan asli nias. Kalau negarawan asli ya kayak presiden-presiden kita yang sebelumnya lah. Ya, ada SBY, Megawati yang nggak cawe-cawe. Nah, sekarang dia udah nggak jadi presiden masih cawe-cawe juga. Nah ini ya, maka pas juga dibilang sebagai Nepal. Maka harapan kita adalah ya sudah masuk dalam persidangan ini, ya teruskan saja. Ya, kita pengen tahu ujungnya itu di mana, endingnya itu apa. Balik lagi tadi, andaikan memang sekali lagi Jokowi ini hadir di persidangan, dia bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan juga fakultas hukumnya di UGM, dia bawa itu ijazah-ijazahnya semua. Dia buktikan, oh iya ini ijazahnya memang asli. Lalu dikatakan Roy Suryo, CS ini bersalah, mereka masuk penjara. Itu resiko perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan konsekuensi itu mereka sudah paham dari awal perjuangan. Karena yang dilawan ini mereka paham juga, Jokowi bukan Jokowi secara pribadi. Dia punya duit banyak, dia punya pasukan banyak, kekuasaan masih dipegang. Ya udah tahu resikonya ke situ. Nah kalau emang mau mundur kayak yang lama, yang lain-lain mundur gitu. Ya ada yang minta SP3, ada yang dikasih parcel, ditutupin pintu. Ya kan akhirnya rakyat melihat sendiri betapa hinanya. Terus ada kawan kita yang udah duluan datang ke Solo, walaupun katanya tidak minta maaf. Ya nggak mungkin nggak minta maaf, dikasih RJ pasti minta maaf. Ya udah, itu artinya dia berani berjuang cuma sampai situ doang, udah selesai. Gitu. Tapi jangan nyinyirin mereka yang masih berjuang. Saya berharap ya diem aja udah, gitu. Yang udah nggak berani berjuang. Nah, tinggal Rismon ini, yang saudara Rismon yang sekarang lagi gedabang lubuk, bikin buku barunya, ya untuk bisa mengkonter buku lama. Ya bahasa kasarnya dari nyembokin diri sendiri lah tuh. Dia yang bikin, dia yang ini nah gitu. Ya kalau Betawi kan ngomong begitu, dia merah ya cebok dah tuh. Makan pencarian lo, kan begitu kalau Betawi begitu. Iya. Makan mata pencarian lo gitu. Nah, iya. Sekarang akhirnya apa? Ada yang laporin dia, kenapa dia laporin? Jadi buku yang lo bikin tuh bohong. Ya wajar aja kalau ada yang beli kemarin endgame judulnya bukan yang dia bikin sendiri. Iya, dia bantah semua. Akhirnya apa? Dia bikin bohong, dia bikin penelitian bohong dan lain sebagainya. Itu wajar kalau ada yang melaporkan, seperti saudara Irwansyah kemarin melaporkan ke Polda Metro Jaya didampingi oleh kawan-kawan rakyat kita.
Ya, jadi harapan kita tetap istiqomah dalam perjuangan. Berat dari awal kita katakan, ya. Saya hanya mengatakan kepada para pejuangnya saat ini, falsafah mujahid ada 4. Ya, difitnah hal biasa. Kalau kita difitnah dalam perjuangan, kita menegakkan kebenaran keadilan, tapi kita istiqomah berjuang, kita difitnah hal biasa. Ya, di penjara itu ujlah. Ya, andaikan memang besok Mas Roy Suryo, Dokter Tifa dan kawan-kawan yang lainnya di penjara itu uzrah, apa uzrah menyendiri. Berapa banyak tokoh-tokoh bangsa, berapa banyak ulama-ulama besar, tokoh besar dunia yang mereka dipenjara oleh rezimnya, tapi ketika dipenjara mereka bisa takarruf, mereka bisa menyelesaikan berbagai macam daripada buku-bukunya, bahkan sampai terkenal. Yang ketiga ini, andaikan memang dibenci dalam kampungnya, dia rihlah, diusir dari kampungnya, rihlah. Yang keempat, andaikan dia menegakkan kebenaran dan keadilan, dia istiqomah, dia dibunuh oleh rezim, maka dia akan menjadi syahid. Karena apa? Menegakkan kebenaran dan keadilan itu falsafah mujahid yang memang harus kita pegang bagi seorang aktivis sejati. Tapi kalau memang cuma main-main doang, ya rakyat, masyarakat yang akan menilainya. Endingnya kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan solusi terbaik untuk bangsa ini, dan juga Allah bukakan daripada semua tabirnya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang pejuang, mana yang pecundang. Allah akan bukakan semua. Kita hanya berharap pada Allah. Terima kasih. Ya. Pak Musalim. Iya. Saya sudah agak lupa pertanyaan, tetapi intinya seperti ini. Kita ini sekarang kan semua sedang demam bola ya. Demam bola itu dikenal taktik ya. Pertahanan yang paling hebat itu adalah melakukan serangan. Maka sesuatu kesebelasan yang melakukan penyerangan, dia otomatis dia akan mempertahankan serangan karena dia sudah berada di tengah lapangan yang menuju ke musuh. Jadi ini yang akan dikacaukan ya, atau diharapkan oleh para penjahat-penjahat terhadap Indonesia ini, yaitu Gibran ke depan bahkan akan menjadi presiden. Ini ada sesuatu yang lebih buruk daripada bapaknya. Pertama, bapaknya ini adalah manusia buruk yang kalau kata Dr. Mulyadi ini manusia yang dikirim dari api neraka. Maka dijamurkan ke bumi, maka kehancuran bumi ini seperti ini. Ini kalau kita tidak berani mengelak. Ya. Yang kedua, Gibran ini kita sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia tidak mempunyai ijazah. Orang seperti ini yang diperjuangkan oleh bapaknya, dipaksakan anaknya untuk menjadi presiden atau pemimpin Indonesia, ya, dengan mengubah undang-undang lah, ya, kemudian tidak punya ijazah. Masa rakyat yang ratusan juta ini kita akan diam? Anda mendolimi anak cucu kita, mendolimi bangsa Indonesia, mendolimi negeri kita ini. Harus segera dimakzulkan biar tidak menjadi masalah. Ya, kita bantu ya Pak Prabowo kalau tidak berani ya menurunkan Gibran itu. Kita tunjukkan ini kesalahan bangsa ini, mengapa tidak berani mendiskualifikasi pada saat pencalonan dibenarkan di MK itu. Akibatnya kita harus memakzulkan, tentu memakzulkan lebih berat daripada mendiskualifikasi pada saat itu. Maka sekarang ini harus segera dilakukan pemakzulan sebelum terjadi kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Ini yang harus menjadi perjuangan kita, bukan hanya sekedar membuktikan ijazah. Kalau masalah ijazah, rakyat semua sudah paham, selesai. Ini sudah ijazah palsu, dan bahkan Bonatua dengan meyakinkan bahwa dia tidak punya ijazah. Dan ini pula yang diteliti oleh Subhan Talal tentang ijazahnya Gibran. Masa negara ini hanya porak-poranda diserang oleh segelintir orang yang mungkin dimotori oleh, kalau Jokowi itu punya otak, yang kata Bang Rustam itu otaknya itu ada pratikno, tidak pernah disentuh. Kita tidak terima terhadap skenario dia. Jangan-jangan di belakangnya itu adalah betul-betul keluarga PKI yang menjadi musuh
kebaikan bagi bangsa Indonesia. Apakah kita akan melupakan dan seperti perjuangan mereka, bahkan kita meminta maaf, memberikan santunan kepada, ini kan kurang ajar. Inilah yang menjadi perjuangan kita. Marilah kita bersama-sama untuk segera, ya, biar yang lain tetap membuktikan itu. Sebagian rakyat dan saya yakin ARM, ya, sudah berteriak-teriak, ya, untuk pemakzulan Gibran, si manusia cabul ini. Ya. Sekian, ya. Terima kasih Mas Salim dan Ustaz Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.